saudara siap mendengarkan firman Tuhan hari ini, amin? Keluaran 3 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-14. Hari ini kita mau belajar bersama-sama dari seorang tokoh yang saya yakin kita semua sudah kenal. Kita tahu tokoh ini sejak kita berada di sekolah minggu, dan hari ini saya mau menunjukkan satu bagian dalam kehidupannya yang mungkin seringkali kita lupa untuk membahasnya. Dan bagaimana seperti kita, Musa pun seorang yang biasa, tetapi dia dipakai oleh Tuhan melakukan hal yang luar biasa. Dan saya berdoa buat setiap saudara yang hadir. Mungkin saya berkata, Pastor, saya hidupnya gini-gini aja. Ya, hidup saya biasa-biasa aja, tapi percayalah bersama dengan Tuhan kita melakukan perkara yang luar biasa. Amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat. Keluaran 3 ayat 10 sampai 14 kita baca bergantian. Saya akan baca ayat 10, saudara ayat 11, dan kita bergantian sampai ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Ini Tuhan berfirman kepada Musa. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. 11. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku akan menghadap Firaun yang membawa orang Israel. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. 13. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apa? Apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, apa? Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Ayat 14 baca bersama-sama 1, 2, 3. Firman Allah kepada Musa, sama-sama katakan apa? Aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, sama-sama, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Yang setuju mari bersama-sama kita katakan. Hari ini kita mau belajar dari satu firman Tuhan. Saya beri tema yaitu melangkah dalam ketakutan. Ulangin 1, 2, 3. Melangkah dalam ketakutan. Coba tanya kanan kiri, kamu takut gak hari ini? Bapak ibu saudara, kehidupan manusia tidak pernah sekalipun luput dari yang namanya ketakutan. Setuju? Setiap orang di setiap musim kehidupannya pasti ada 1 atau 2 kali bahkan lebih menghadapi ketakutan besar di dalam kehidupannya. Setiap kita datang di tempat ini, setiap kita beribadah, kita punya ketakutan kita masing-masing. Apa yang saudara takutkan hari ini? Mungkin kau hari ini takut tentang masa depanmu, dan itu sesuatu yang wajar. Ada beberapa orang yang dalam hidupnya penuh dengan ketakutan, dan memang itu sudah ada sejak kita kecil. Saudara, sejak seorang anak masih berusia 2-3 tahun, dia pun sudah menghadapi ketakutan. Pada saat anak ini harus masuk sekolah, dia pasti ketakutan. Saudara pernah lihat anak-anak saudara masuk sekolah? Pasti mereka takut. Aduh, gimana ya punya teman baru atau enggak? Udah masuk sekolah mereka senang. Naik kelas takut lagi. Yang SD naik SMP ketakutan. Masuk SMP takut masuk SMA. Yang SMA takut mau kuliah. Yang mau lulus kuliah takut kerja. Saudara yang sudah kerja setengah bayar, dia mulai ketakutan. Tentang apa? Dia takut tambah tua. Sampai sekarang menjadi satu tren di TikTok, yaitu filter yang tua, Bapak Ibu Saudara. Banyak orang ketakutan itu ya. Waduh, saya pun juga ikut lihat saudara. Saya pikir, waduh mateng, masuk aku tua kayak gini saudara ya kan. Saya lihatnya seperti itu. Wah, banyak orang takut tua, ibu-ibu takut tua karena itu setiap hari facial, cuci muka, digosok mukanya. Saya khawatir terlalu sering sampai kadang-kadang bisa lepas mukanya saudara ya kan. Semua takut, yang sudah tua atau gak boleh ngomong tua, diskriminatif, yang sudah senior. Yang senior takut apa? Takut makan kok mati saudara ya kan. Makan, mau makan apa? Ditiba, aduh ini kolesterol, aduh ini asam urat. Dan begitu makin senior lagi mulai takut. Coba tanya kanan kiri, takut mati enggak? Pendeta siang-siang gini ngomong mati, iya saudara. Kita semuanya hidup di dalam ketakutan. Dan itu sesuatu hal yang biasa.
Kalau ada seseorang yang berkata dengan saya, Pastor saya hidupnya gak pernah takut, saya bilang bohong. Semua orang pernah mengalami itu, termasuk tokoh yang kita baca, yaitu Musa. Tetapi hari ini saya mau katakan kepada setiap saudara hari ini yang takut tentang apapun itu juga. Meskipun hari ini engkau sedang takut, pesan Tuhan buat saudara tetap melangkah. Karena dalam ketakutan pun ada rencana Tuhan, ada berkat penyertaan hikmat Tuhan yang menyertai saudara. Kasih tepuk tangan yang paling luar biasa. Nah saudara, dari kisah yang baru kita baca, di sini kita melihat tentang seorang tokoh yang melakukan hal yang luar biasa. Kita tahu siapa Musa. Musa seseorang yang melakukan hal-hal yang dahsyat. Dan sama juga dengan tokoh-tokoh lain di dalam Alkitab seperti Daud, seperti Yusuf, seperti Gideon, Deborah. Mereka pun juga di satu titik mengalami ketakutan. Tetapi yang membuat mereka berbeda adalah meskipun mereka takut, mereka tetap memutuskan untuk melangkah. Sama-sama katakan, saya harus melangkah. Kita harus tetap melangkah. Ketakutan boleh kita rasakan, tetapi tidak boleh menghambat rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Yang setuju sama-sama katakan amin. Kita boleh ngerasa takut Bapak Ibu, itu gak dosa. Tapi jangan sampai ketakutan itu menghambat rencana Tuhan dalam hidupmu. Saudara, rencana Tuhan buat kehidupan Musa besar. Dan saya yakin juga rencana Tuhan buat hidup saudara juga besar. Nah, Musa pada akhirnya dia akan membawa orang Israel masuk ke tanah perjanjian. Bahkan dia dipakai Tuhan untuk membawa 10 perintah Allah, membawa Taurat itu buat orang Israel. Tetapi rencana Tuhan itu dalam hidupnya hampir terhambat oleh karena ketakutannya. Kita tadi membaca Bapak Ibu, di mana Tuhan berfirman kepada Musa. Satu hari Musa lagi mengembalakan kambing domba dari mertuanya. Dia membawa ke gunung Tuhan. Nah Tuhan berfirman kepada Musa, Musa, aku mengutus engkau untuk membawa umatku keluar dari Mesir. Wow, ini rencana Tuhan. Tapi tadi kita sudah membaca di 5 ayat yang kita baca. Di situ kita lihat Musa menolak Tuhan. Tuhan berfirman, aku mengutus engkau. Musa berkata, tapi Tuhan, siapakah aku ini? Aku tidak pandai bicara. Lalu Tuhan berkata, aku sendiri yang menyertai engkau. Wah, itu mestinya udah lebih dari cukup. Tetapi Musa berkata, tetapi Tuhan. Bagaimana kalau mereka menolak aku? Bagaimana kalau mereka tidak menerima aku? Bahkan saya baca, nanti saudara baca di rumah, Musa menolak Tuhan, menolak panggilan Tuhan 5 kali. Berapa kali Bapak Ibu Saudara? 5 kali. Dia berdebat dengan Tuhan, Tuhan aku gak bisa. Kenapa? Karena dia takut. Karena ketakutannya menguasai dirinya. Karena dia tahu bahwa masa depan itu menakutkan sekali. Dia lebih baik berada di rumah mertuanya dan hidup dan menjadi tua di situ daripada dia melangkah menuju masa depan. Dan memang Bapak Ibu itu yang seringkali kita rasakan, bukan? Kita takut akan masa depan. Kenapa? Karena di masa depan gak ada yang pasti. Yang pasti adalah ketidakpastian itu sendiri. Gak ada yang pasti. Dan akhirnya itu membuat kita takut seperti Musa. Sehingga saat kita mendengarkan firman Tuhan, jawaban kita dalam hati selalu, tapi Tuhan, aku gak bisa. Tapi Tuhan, aku gak mampu. Tapi Tuhan, bagaimana kalau gak berhasil? Saudara, saya catat seperti ini. Orang yang hidupnya dalam ketakutan, ya pertama, dia selalu memikirkan yang negatif. Dalam segala hal, dia selalu memikirkan kemungkinan yang paling jelek. Pernah gak ketemu orang seperti itu? Orang yang selalu ngomongnya selalu negatif. Kita baru ngomong sesuatu, dia selalu mengaitkannya dengan yang negatif. Aduh gak bisa, sekarang zaman tambah susah. Enakan zaman Pak Harto. Ih lama banget saudara zaman Pak Harto. Saudara, seringkali saat kita bertemu dengan orang seperti ini, kita juga jadi lemah. Karena saya mau kasih tahu, ketakutan itu menular. Ulangin sama-sama, ketakutan apa? Hati-hati. Saat suami hidup dengan ketakutan, istri juga pasti akan hidup dengan ketakutan. Anak-anak pun juga akan. Yang kedua, orang yang hidup dalam ketakutan selalu berasumsi yang terburuk. Mau lakuin apapun, mau menjalani apapun, selalu asumsinya yang jelek-jelek. Aduh, gimana kalau nanti ini seperti ini? Gimana kalau nanti ini seperti ini? Gimana nanti kalau orang tuaku gak nerima aku? Gimana kalau keluargaku marah sama aku? Gimana kalau orang gak suka sama aku? Dan yang ketiga, biasanya orang hidup dalam ketakutan tidak pernah memberikan solusi. Bisanya ngomel, bisanya ngeritik,
bisanya ribut tapi gak pernah kasih solusi. Musa juga seperti itu. Tuhan 5 kali berfirman, aku yang menyertai kamu. Aku akan pakai kamu melakukan luar biasa. Tetapi dia selalu mencari alasan untuk bilang dia gak bisa. Saudara, Musa hampir aja membiarkan ketakutan yang menghambat rencana atau purpose Tuhan dalam hidupnya. Dan sangat sayang bukan? Karena kalau Tuhan tidak pakai Musa, Tuhan bisa pakai yang lain. Tapi untungnya Musa memutuskan untuk melangkah. Saudara, saya khawatir. Kalau hari ini saudara hidupnya penuh dengan ketakutan, engkau akan kehilangan tujuan Tuhan dalam hidupmu. Saya rasakan dalam roh saya sebagai gembala di tempat ini. Saya percaya setiap jemaat yang hadir di sini dan jemaat di rumah adalah orang-orang yang dipanggil dan diutus oleh Tuhan seperti Musa. Tuhan hari ini memanggil saudara menjadi orang-orang yang melakukan hal-hal besar. Saya tahu di tempat ini ada orang-orang yang Tuhan akan bawa menjadi businessman yang sukses. Bahkan lebih daripada orang tuamu. Tuhan memanggil engkau menjadi orang tua yang sukses. Tuhan memanggil engkau jadi orang tua yang baik. Tuhan memanggil engkau menjadi pengusaha yang diberikan hikmat oleh Tuhan. Bahkan ada yang Tuhan panggil hari ini menjadi hamba-hamba Tuhan. Ya Tuhan akan pakai. Tetapi itu akan terhambat kalau kita tetap hidup dalam ketakutan. Saudara, ayo. Saya mau mengajak setiap saudara hari ini. Untuk kita mengalahkan ketakutan itu. Yang setuju sama-sama katakan amin. Untungnya Musa. Meskipun dia takut pada saat itu. Tetapi dia membuat keputusan. Ya, aku masih takut. Tapi aku mau melangkah. Aku masih takut. Tapi aku mau melangkah. Ulangin sama-sama. Apa? Aku masih takut. Tapi aku mau melangkah. Aku mau melangkah, aku mau melangkah. Kasih tahu kanan kiri, aku mau melangkah, aku mau melangkah, aku mau melangkah. Dan orang yang melangkah, meskipun dalam ketakutan, dia akan lihat. Semakin dia berjalan bersama dengan Tuhan, semakin dia percaya kepada Tuhan. Dia tahu ada penyertaan Tuhan. Dan di saat ada penyertaan Tuhan, dia akan membawa kita bukan melihat kegagalan, tapi menjadikan kita lebih dari orang-orang yang menang. Kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat. Hari ini saya mau tutup khotbah saya dengan menunjukkan kepada setiap saudara bagaimana kita bisa melangkah dan mengalahkan ketakutan. Doa saya mungkin hari ini engkau masih hidup dalam ketakutan itu. Tetapi tetap ada keputusan untuk hidup saudara mau maju dan melangkah. Yang setuju katakan amin. Nah, untuk kita bisa mengalami itu ada 3 hal yang harus kita jawab. Ada 3 pertanyaan dalam diri kita yang harus kita jawab supaya kita bisa mengalahkan ketakutan itu. Yang pertama mari kita buka dalam Keluaran 2 ayat 11 sampai ayat yang ke-15. Ayo. Keluaran pasal yang kedua ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15. Kembali dari kisah Musa. Ayo. Pada waktu itu saya bacakan buat saudara Keluaran 2 ayat 11 sampai 15. Perhatikan di screen. Pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnya lah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Jadi saudara harus tahu Musa ini bukan orang Mesir. Musa orang Ibrani. Dia punya seorang ibu namanya, siapa namanya? Siapa istrinya Musa? Gak tahu. Apa? Bu Musa. Aduh, gak bertobat jemaat Tuhan ya. Selalu siapa istrinya Pastor Michael? Bu Michael, bukan sudah Bu Selin ya kan. Saudara, Musa dibiarkan mamanya, ditaruh di keranjang, mengalir di sungai Nil. Dibawa arus itu sampai ke istana Firaun. Ditemukan putri Firaun, akhirnya Musa dibesarkan di istana. Artinya dia diangkat anak sehingga dia jadi cucunya Firaun. Bayangin. Tiba-tiba diadopsi masuk ke keluarga kerajaan. Coba lihat ayat 12. Ya kan, dia jalan-jalan di Mesir, dia raja, dia pangeran di Mesir, dia lagi jalan-jalan. Tiba-tiba lihat ada orang Mesir memukul orang Ibrani. Dikatakan ia menoleh ke sana dan ke sini ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu. Ini menunjukkan Musa seseorang yang kuat. Seseorang yang ahli bela diri. Kenapa? Karena begitu lihat seseorang, dia marah, lalu apa yang terjadi? Dibunuhnya orang Mesir itu. Artinya dia punya pengalaman, dia hebat. Dan disembunyikannya mayat itu dalam pasir. Ketika keesokan harinya ia keluar lagi, didapatinya 2 orang Ibrani telah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, mengapa engkau pukul temanmu?
Tetapi jawabnya, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu? Musa menjadi takut sebab pikirnya tentulah perkara itu telah ketahuan. Ayat 15 baca sama-sama, 1, 2, 3. Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, sama-sama dicarinya apa? Ikhtiar untuk membunuh apa? Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Saudara, yang pertama, pertanyaan yang harus kita jawab supaya kita bisa mengalahkan ketakutan, catat baik-baik, adalah coba tanya kepada diri saudara, apakah saya masih hidup di masa lalu? Ulangin sama-sama, apakah saya masih apa? Hidup di masa lalu. Saudara, orang yang hidup di masa lalu, dia pasti ketakutan. Musa kenapa menolak Tuhan? Karena Musa masih hidup di masa lalu. Dia punya masa lalu yang buruk. Dia pernah lihat ada orang Mesir membuli sebangsanya. Musa panggil orang Mesir itu dan membunuh orang Mesir itu. Dan akhirnya ketahuan. Seluruh Mesir mencari dan mengejar Musa. Akhirnya dia melarikan diri, dia pergi ke mertuanya. Dan dia bekerja di rumah Yitro mertuanya. Berapa puluh tahun kemudian, setelah semuanya sudah tenang, Tuhan berfirman kepada Musa, ayo kembali ke Mesir. Aku akan membawa kamu, membawa orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi dia menolak, kenapa? Karena dia masih tinggal di masa lalu. Dia masih gagal move on. Coba senggol kanan kiri, move on, move on. Dia gagal move on. Masih hidup di masa lalu. Saya catat seperti ini ya. Orang yang hidup di masa lalunya akan mengalami yang pertama krisis percaya diri. Ada di sini orang-orang yang gak pede. Ada orang-orang di sini yang minder. Ada yang orang-orang yang suka dikit-dikit bete. Tahu bete butuh tati tayang. Ini karena hidup di masa lalu. Selalu memikirkan yang di belakang. Dia pernah dilecehkan lah. Dia pernah dibully lah, dia pernah disakiti, pernah ditipu. Orang yang hidupnya selalu di masa lalu, pasti krisis percaya diri. Yang kedua, pasti menghidupi trauma terus menerus. Bicara sama orang itu, selalu ngomongin traumanya. Pernah gak ketemu orang kayak gitu? Ngomong tentang apapun, dibalikan ke masalahnya. Aduh, repot kalau seperti itu. Yang ketiga, selalu suka berasumsi yang terburuk tentang orang lain. Kenapa? Dia punya trauma di masa lalu. Hati-hati sama orang ini, hati-hati sama orang ini. Hidupnya selalu di masa lalu. Oh, dulu aku pernah dikhianatin orang. Dulu aku pernah dijatuhkan. Dulu aku kaya, sekarang aku jadi kayak gini karena ada orang yang nyakitin aku. Orang yang hidup di masa lalu, hidupnya gak akan pernah menemukan sukacita. Karena itu banyak anak-anak muda hari-hari ini gak percaya diri. Kenapa? Karena orang tuanya hidup di masa lalu. Banyak istri-istri selalu hidup di masa lalu. Suka nyalakan suami tentang yang pernah terjadi dulu. Ada nggak ibu-ibu yang seperti itu? Ada nggak di sini ibu-ibu yang suka mengungkit masa lalu? Boleh angkat tangan? Boleh maju ke depan, kita foto bersama, semua kita foto bareng-bareng di sini. Ibu-ibu paling suka itu ngungkit masa lalu. Suaminya pernah jatuh, bukan malah dihibur, malah diungkit. Misalnya suaminya pernah salah. Mestinya reaksinya gimana? Saya berharapnya seperti ini. Istri-istri datang sama suami. Gak apa-apa sayang. Meskipun kamu ditipu. Gak apa-apa. Aku tetap sayang sama kamu. I love you full sarangeo. Gitu. Mestinya gitu. Mestinya gitu. Tapi jujur. Kalau suaminya jatuh. Istri-istri reaksinya gimana? Wes tak kandani tuh. Kan gak ngerungokno aku, makanya tak ngerungokno istri. Akhirnya suami-suami jadi stres, kecewa. Dan banyak-banyak bapak-bapak kecewa ke cewek. Gak ngerti ya, jangan pura-pura gak dengar bapak-bapak ya. Banyak bapak-bapak kalau kecewa, ke cewek. Akhirnya suaminya gak pernah maju, kenapa? Baru mau melangkah selalu diungkit-ungkit sama istri. Kamu kayak gini. Akhirnya sama anak juga gitu. Kamu dia nyusahin mama tok. Dari dulu nyusahin. Dulu cilik digede no. Ketika saya dicilik no. Loh,
Kadang-kadang jadi anak itu gak pernah bisa maju, akhirnya gak percaya diri. Akhirnya anak-anak jadi diem. Lalu saudara bingung, Pastor kenapa ya anak saya diem? Loh karena, sorry bu, karena kadang-kadang perkataan ibu menyakitkan dia. Dan mengingatkan dia terus akan masa lalu. Dulu dia pernah gagal, dia pernah ini. Hari ini stop hidup dalam masa lalu. Yang setuju sama-sama katakan amin. Musa hampir tidak maju karena traumanya dulu. Dia buat kesalahan dulu. Siapa di sini yang gak pernah salah? Kita semua pasti pernah salah. Siapa di sini gak pernah buat keputusan yang salah? Kita semua pasti pernah buat itu. Tapi hari ini putuskan jangan hidup di masa lalu. Yang setuju katakan amin. Keluaran 4 ayat yang ke-10. Lihat di sini. Keluaran 4:10 berkata, lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini gak pandai bicara. Perhatikan, baca sama-sama, 1, 2, 3, dahulu pun tidak. Dan sejak kau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Saudara, ini kalimat yang menurut saya sangat keliru. Karena di saat Musa hidup di masa lalu karena satu kesalahannya itu, dia mulai lupa siapa dirinya. Siapa Musa? Musa seorang pangeran, hakim, pemimpin. Seorang cucu dari Firaun, bagian dari keluarga kerajaan. Dia pasti punya banyak kemampuan, dia pasti berbahasa dengan fasih. Tetapi hanya karena satu masalah di masa lalunya, dia hidup di situ. Dia lupa siapa dirinya. Seringkali banyak orang yang menghadapi satu kegagalan, satu kesalahan di hari kemarin, membuat dia lupa siapa dirinya. Bapak Ibu dengar saya baik, semua perhatikan saya. Jangan pernah lupa siapa dirimu dalam Tuhan. Engkau anak kesayangan Tuhan. Tuhan siapkan masa depan terbaik buat engkau. Tuhan sangat sayang kepada saudara. Jangan hidup di masa lalu. Setan itu paling suka orang Kristen hidup di masa lalu. Favoritnya iblis itu mencari orang-orang yang suka hidupnya di masa lalu. Kenapa? Karena dia sadar manusia tidak bisa merubah masa lalu. Satupun kita di tempat ini tidak ada yang bisa merubah masa lalu. Setuju gak sama saya? Kecuali saudara Ant-Man dan Iron Man. Bisa. Masalahnya kan kita gak punya time machine. Kita gak bisa kembali waktu. Kita gak bisa merubah yang pernah terjadi. Kita gak pernah bisa merubah kesalahan kita. Dan iblis senang itu. Iblis paling senang orang yang hidupnya dalam trauma. Padahal dia sendiri gak pernah trauma. Kalau satu hal yang kita pelajari dari iblis, yang kita bisa belajar dari iblis, Pak Pendeta masa belajar dari iblis? Iya. Yaitu iblis gak pernah trauma. Coba lihat, iblis selalu melangkah, kita mau ngomongin apapun tentang dia gak pernah trauma. Kita kan sering nengking, iblis engkau pergi. Dia gak pernah trauma, dia gak bilang ya udah pergi, ya udah aku gak kembali lagi. Gak pernah saudara, dia selalu balik lagi. Dia gak pernah trauma. Tapi dia paling suka lihat orang yang hidupnya selalu mikirin omongannya orang tentang dirinya. Dan akhirnya dibumbui sama iblis, bukan cuma orang hidup di masa lalu, tapi ditambahi dengan penyesalan dan intimidasi. Dibumbuin nih, akhirnya muncul kalimat-kalimat seperti ini. Aduh, mestinya dulu aku seperti ini. Nah suka gitu. Orang Surabaya suka ngomong, coba aku dulu beli dolar yang banyak. Loh Pak, dulu yang kau gak bisa beli dolar Pak ya kan? Bukan coba. Aduh coba dulu aku beli tanah yang banyak. Selalu masa lalu. Karena iblis tahu orang yang hidup di masa lalu gak bisa ngubah masa depan. Orang yang hidupnya selalu di masa lalu gak pernah bisa ngubah masa depan. Coba lihat, orang misalnya hidup selalu tentang dulu. Hidupnya gak pernah bisa maju. Kenapa? Dia mikirinnya di belakang terus, yang di depan gak pernah dipikirin. Contoh, ada seorang yang sakit di kolam Bethesda, pernah dengar? Nanti kalau ke Israel bareng saya, kita nanti ke kolam Bethesda. Di kolam Bethesda 38 tahun ada seorang yang sakit. Satu hari di tahun ke-38 Yesus datang dan Yesus tanya, maukah engkau sembuh? Saya mau tanya, kalau saudara hari ini udah sakit 38 tahun, saudara ditanya mau sembuh, jawaban saudara apa? Mau. Tapi lihat, pria 38 tahun ini bilang, Tuhan, gak ada yang nurunin aku, gimana aku mau sembuh? Loh, Yesus di depannya, pertanyaannya mau engkau sembuh, tapi dia tetap ngomongin tentang masa. Padahal Yesus di depannya.
Orang yang hidup di masa lalu, Yesus pun di depannya. Yesus pun memberikan dia janji. Seperti Musa, gak mempan. Kenapa? Hidupnya dulu. Bayangin, Tuhan sampai berjanji 5 kali, ngulangin 5 kali. Musa pun gak percaya. Hari ini saya berdoa itu tidak terjadi kepada jemaat. Mungkin hari ini engkau pernah punya masa lalu, engkau pernah buat kesalahan di masa lalu. Dengar baik, Tuhan Yesus sudah menanggung masa lalu saudara. Dia sudah delete semuanya itu. Dia sudah permanently delete. Dia udah buang, dia udah hapus itu. Saya catat mulai hari ini dia tidak lagi mempedulikan masa lalumu. Tetapi dia mempedulikan masa depan saudara. Mengisinya dengan penuh harapan dan damai sejahtera. Kasih tepuk tangan yang paling meriah, yang paling dahsyat. Jangan hidup di masa lalu. Dan engkau tidak akan takut untuk melangkah. Yang kedua, baca Keluaran 4 ayat yang kedua. Keluaran pasalnya keempat ayat yang kedua. Baca dengan saya dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Tuhan berfirman kepadanya. Sama-sama dengan keras. Apa saudara? Apakah yang ada di tanganmu itu? Jawab Musa. Sama-sama apa saudara? Tongkat. Catat yang kedua, pertanyaan yang harus kita tanya kepada diri kita sendiri adalah, apa yang ada di tangan saya? Ulangin 1, 2, 3. Apa yang apa? Ada di tangan. Mungkin bisa ditampilkan oleh multimedia. Apa yang ada di tangan saya? Tuhan tanya sama Musa, what is in your hands? Apa yang ada di tanganmu? Ini menurut saya pertanyaan emas, pertanyaan yang bagus. Kenapa Tuhan perlu tanya ini kepada Musa? Karena Musa terfokus dengan apa yang dia tidak miliki. Tuhan, aku gak bisa ngomong. Tuhan, aku berat lidah. Tuhan, aku gak punya pendidikannya. Tuhan, kalau ditolak gimana? Dia selalu fokus dengan apa yang dia tidak punya. Karena itu Tuhan bertanya, dan saya ingin saudara bertanya kepada diri saudara sendiri, apa yang ada di tangan kita? Coba, apa yang ada di tanganmu hari ini? Coba tanya kanan kiri, apa yang di tanganmu? Semoga bukan handphone sekarang, buka TikTok saudara. Tapi apa yang ada di tangan? Saya catat, ingat. Apa yang kita tidak punya tidak boleh jadi fokus kita. Pak, saya gak punya ini. Pak, saya gak punya itu. Saya ini pendeta yang sering nerima konseling jemaat. Dan seringkali satu masalah yang selalu dibawa oleh jemaat yang minta saya konseling adalah, mereka selalu fokus dengan apa yang mereka gak punya. Pak, saya gak punya warisan kayak teman-teman saya. Loh, emangnya kenapa? Iya Pak, teman-teman saya enak. Loh, justru saat engkau gak punya warisan dan engkau bisa sukses, itu membuktikan engkau hebat. Tuh mestinya gitu. Wah, tapi banyak orang-orang Kristen, semuanya selalu fokus dengan apa yang dia tidak punya. Saya yakin di ibadah ini gak ada. Di ibadah jam 8 ada. Tapi gak tahu lagi kalau kebangun siang datang jam ini saudara. Selalu aja ngomelnya, menggerutunya tentang saya gak punya ini, saya gak bisa ini. Aduh, saya gak kayak papa saya. Oh, saya gak punya kemampuan ini. Aduh, zamannya udah susah. Aduh, kompetitor makin banyak. Itu orang yang gak pernah lihat apa yang di tangannya. Hari ini coba alihkan fokusnya. Jangan fokus dengan apa yang kita gak punya. Fokus dengan apa yang kita punya. Yang setuju katakan amin. Orang yang fokus dengan apa yang dia punya, yang pertama pasti suka bersyukur. Kenapa banyak orang Kristen gak pernah bersyukur? Ayo. Karena dia selalu fokus dengan apa yang dia tidak punya. Saya catat itu yang pertama. Orang yang berfokus dengan apa yang dia punya pasti bersyukur. Senggol kanan kiri, bersyukur. Bersyukur. Dia pasti bisa bilang, terima kasih Tuhan, aku masih punya hidup. Terima kasih Tuhan, aku masih punya tangan. Terima kasih aku masih punya keluarga. Terima kasih aku masih punya rumah. Yang kedua, orang yang berfokus dengan apa yang dia punya pasti melangkah. Dan yang ketiga, hidupnya pasti jadi positif gitu. Saya sering dikasih tahu sama Asher, wah pastor ini kita kayak gini-gini. Saya bilang, it's okay. Santai aja. Wah pastor kursinya udah gak cukup gini, santai. Jangan fokus dengan apa yang kita gak punya. Bersyukurlah dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Yang mau kasih tepuk tangan dulu yang paling luar biasa buat Tuhan. Santai aja. Kita boleh berharap. Kita boleh bermimpi dan ambisi. Boleh, boleh. Tapi kalau itu gak terjadi, bersyukur aja. Tetap fokus dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita.
Karena apa yang diberikan kepada kita cukup buat kita. Firman Tuhan berkata, perhatikan burung-burung di udara. Pernah dengar itu? Perhatikan burung-burung di udara bukan berarti setiap kita harus jadi hobi burung mulai sekarang. Terus, perhatikan burung di udara lalu kita ke pasar burung, beli burung 20 gitu. Terus kita setiap hari ngeliatin dan memperhatikan. Tapi coba perhatikan burung. Burung punya apa? Burung punya rumah, rumahnya kadang-kadang pindah-pindah. Burung punya apa coba? Yang dia punya yang paling berharga apanya? Air liurnya. Kenapa? Karena jadi sarang burung, saudara. Tapi burung itu coba saudara, gak punya apa-apa. Dia cuma punya sayap. Tapi dia punya sayap pun itu cukup buat dia. Saya mau tanya sama saudara, tolong jawab. Burung punya Google Map gak? Burung punya iPhone gak? Tapi dia selalu sampai ke destinasi gak? Kenapa? Tuhan pelihara. Apa yang dia punya? Dia cuma punya sayap. Pakai itu. Halo, amin. Tuhan suruh kita belajar dari semut. Semut punya apa? Gak punya apa-apa. Semut kita injek, mati. Tetapi semut akan selalu ada di rumahnya setiap orang di sini. Bahkan kalau kita seringkali di meja makan, ada makanan manis kita taruh. Pasti ada semut di sini. Kenapa mereka gak bisa apa-apa? Yang mereka bisa adalah mereka bisa ngangkat berapa puluh kali lipat berat badannya. Mereka pakai itu, apa yang terjadi? Mereka berhasil. Bertubuh pesat. Bahkan sampai banyak sekali. Tuhan hari ini tanya sama saudara, apa yang di tanganmu? Halo? Apa di tanganmu? Stop complaining dengan gak punya. Itu yang terjadi sama murid-murid. Selalu bilang yang gak punya. Tuhan satu hari tanya sama Andreas. Murid-murid yang lain, murid-murid yang lain semua bilang, guru, kasih makan 5.000 orang ini, kita mau cari Indomaret dan Alfamart, semua kita borong gak cukup. Tetapi Tuhan tanya, apa yang ada padamu? Andreas datang maju ke depan, guru, saya nemu ini, anak kecil bawa 5 roti, 2 ikan. Ada yang bilang, ikannya itu ikan paus. Ih, haleluya. Masa anak kecil bawa ikan paus? No, ikan pindang. 5 roti 2 ikan? Oke. Kasih makan 5.000 orang. Hello? Tuhan tanya, apa yang ada padamu? Tongkat. Bawa sini tongkat. Tongkat itu. Waktu diangkat, laut terbelah. Tongkat itu dipakai untuk bongkol batu, keluar air. Apa yang ada di tanganmu? Tuhan tanya, ada apa sekarang? What do you have? Pelayan-pelayan di pesta di Kana berkata, saya cuma punya air cuci kaki. Saya mau tanya, air cuci kaki kira-kira bersih atau kotor? Bening atau butek? Butek. Gak apa-apa, bawa sini. Itu yang kamu punya, oke. Tuhan ubah air kotor itu menjadi air anggur yang terbaik. Apa yang ada di tanganmu? Apa yang kau punya hari ini? GSJS tahun 2020. Menghadapi pandemi sama seperti gereja-gereja yang lain, tetapi bedanya gereja kita baru buka 1 bulan. Pada saat itu saudara harus tahu, kita masih belum terlalu banyak pelayan Tuhan. Gereja baru mulai, belum banyak pelayan-pelayan Tuhan seperti hari ini, berapa ratus. Dulu hanya beberapa puluh dan akhirnya pandemi mulai. Apa yang terjadi? Gereja kosong, gak ada orang. Dan saya tanya sama Tuhan, Tuhan, gimana ini Tuhan? Gereja tutup. Tuhan tanya pertanyaan ini sama saya. Apa yang ada padamu? Saya lihat ada kamera. Ada sekitar 5-6 anak-anak muda. Kenapa anak muda yang tua-tua pada di rumah takut kena COVID, saudara? 5 anak yang datang setiap hari Minggu ini. Anak-anak di bawah 20 tahun.
Anak-anak muda di bawah 20 tahun. Masih SMP, SMA. Karena yang masih muda-muda kelihatan saudara di mana-mana. Kemana-mana, mereka nggak takut COVID. Mereka datang setiap minggu. Tuhan taruh dalam hati saya, apa yang ada padamu? Anak-anak SMP, SMA ini. Tuhan bilang cukup buat GSJS. Tahun 2020-2021 Tuhan pakai anak-anak ini untuk jadi production yang memberkati bangsa-bangsa sampai di seluruh dunia. Kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling meriah. Saya ke semua gereja di Indonesia, di Jakarta. Semua orang selalu tanya tentang GSJS. Ini yang megang kamera, yang ngatur semuanya ini pegawainya RCTI atau TV stasiun? Enggak. Saya bilang semua di bawah 25 tahun. Orang mungkin dulu meremehkan anak muda bisa apa. Tapi saya mau kasih tahu, Tuhan tanya apa yang ada padamu. Apapun itu kelihatannya kecil, sepele, gak berarti, diremehkan orang. Tapi kalau engkau taruh di tangan Tuhan, itu lebih dari cukup untuk menyediakan apa yang kau butuhkan. Kasih tepuk tangan. Pemain musik naik. Dan yang ketiga, yang terakhir. Keluaran 3 ayat 14, baca ayat terakhir. Keluaran 3 ayat 14. 3, firman Allah kepada Musa. Sama-sama, aku adalah aku. Lagi firmannya, sama-sama, beginilah kau katakan kepada orang Israel. Baca sama-sama, aku adalah. Baca sama-sama, aku adalah. Aku adalah. Yang ketiga, yang pertama, tanya kepada dirimu, apakah saya hidup di masa lalu? Yang kedua, apa yang ada di tangan saya? Tongkat Tuhan. 5 roti 2 ikan Tuhan. Cukup buat Tuhan. Yang ketiga, apakah saya menyerahkan masa depan saya ke tangan Tuhan? Apakah saya berserah, apakah saya menyerahkan masa depan saya ke tangan Tuhan? Siapa takut masa depan? Oh nggak ada ya, di sini semua orangnya kuat imannya ya, luar biasa. Saya sendiri nggak kata, saya takut. Karena ke depan itu nggak ada yang pasti. Nggak ada yang pasti. Tahun depan pilpres, tahun depannya apa? I don't know. We don't know what's gonna happen. Tapi saya mau ingatkan setiap saudara bahwa masa depan kita itu di tangan Tuhan. Bukan hanya di tangan kita sendiri. Yang pegang masa depan kita itu not only us gitu. Ada kalimat yang berkata, the future is in your hands. No. The future is in God's hands. Di tangan. Dan Tuhan saya bisa melakukan apapun, bagaimanapun, kapanpun dia mau. Asal kita menyerahkan semua itu kepada Tuhan. Asal kita sudah lakukan yang terbaik, Tuhan yang menyediakan. Burung itu cuma kerja. Tuhan yang nyediain. Burung cari, Tuhan yang nyediain. Semut cari kerja, Tuhan nyediain. Apalagi kita kesayangan Tuhan, Tuhan pasti sediakan. Kasih tahu kanan kiri, Tuhan pasti sediakan. Kita yang udah berusaha, masa sih kalau burung aja disediakan, masa sih kita gak dikasih? Hello? Orang dunia gak kenal Tuhan, gak ke gereja aja disediakan. Apalagi saudara cari Tuhan, pasti disediakan oleh Tuhan. Kasih tepuk tangan yang paling meriah. Bangkit berdiri bersama-sama, Masa sih gak ada yang baik dalam hidupmu? Masa sih Tuhan gak tolong? Masa sih Tuhan gak sediain? Masa sih Jehovah Jireh gak nyediain kesembuhan buat saudara? Tuhan menyebut dirinya, aku adalah. Kenapa dia gak sebut namanya yang lain? Kenapa dia gak pakai El Roy? Tuhan yang melihat. Kenapa dia gak pakai El Shaddai? Allah yang Maha Kuasa. Kenapa Tuhan gak pakai nama-nama yang indah yang lainnya? Kenapa Tuhan pakai kata, aku adalah aku. I am. Just like that. Loh Tuhan I am. Dulu saya gak ngerti. Why I am? Kenapa hanya I am? Saya adalah. Karena saya catat, kenapa Tuhan pakai itu? Karena Tuhan saya tidak pernah dibatasi dengan satu title. Tuhan saya gak pernah dibatasi dengan satu panggilan. Tuhan saya gak pernah dibatasi dengan satu fungsi. Kenapa dia berkata I am? Karena dia bisa menjadi apapun yang kau butuhkan, kapanpun, bagaimanapun, dan caranya bagaimanapun. Kasih tepuk tangan yang paling luar biasa. Kau hari ini butuh dia jadi penyembuhmu. Kau hari ini butuh dia menyembuhkan. Dia berkata I am your healer. Aku penyembuh. Kau hari ini butuh ketenangan. Tuhan berfirman, I am your comforter. Aku yang akan
memberikan kelegaan kepadamu. Kau hari ini butuh apa Bapak Ibu? I am. Tuhan yang akan menjadi apapun yang kau butuhkan. Untuk apa kita takut? Untuk apa kita jadi lesu setiap hari? Padahal masa depan kita di tangan Tuhan. Boleh kita kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita yang luar biasa.